Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Quinta Aquila dengan NIM 22550101109 kelas G1F dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan kepada rekan saya tentang ketuhanan. Yang pertama, pertanyaan tentang diri sendiri. Pertanyaan yang pertama yang saya pikirkan itu siapa jodoh saya. Yang kedua, umur berapa saya akan meninggal. Kemudian yang ketiga, mengapa saya hidup dan apa tujuan saya hidup di dunia ini. Dan yang keempat, apa yang akan terjadi setelah kita dan semua orang mati. Keempat pertanyaan tersebut saya buat sebelum membaca materi tentang ketuhanan ini. Kemudian setelah saya membaca materi yang telah dikirimkan, ternyata terdapat 3 pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan empat pertanyaan saya tadi sebelumnya. Yang pertama itu dari mana manusia berasal. Dan yang kedua untuk apa dia hidup. Dan yang ketiga kemana manusia setelah mati. Setelah mereka mati akan menuju kemana. Dan selanjutnya dari mana manusia itu berasal. Hal tersebut akan mudah dijelaskan dengan ilmu biologi, yaitu dengan pertemuan sperma dengan ovum, lalu menjadi zigot. Kemudian zigot tersebut akan berkembang menjadi janin, kemudian menjadi bayi, dan lahirlah lewat rahim ibu kita. Allah yang berkehendak kita menjadi ada dan membuat kita menjadi ada. Dengan kata lain, dialah yang mengadakan kita, dialah yang menciptakan kita, dialah sang pencipta. Jadi, kita pun mengakui bahwa asal kita adalah dari sang pencipta itu. Karena dialah yang berkehendak membuat kita ada dan menciptakan kita untuk hidup di alam dunia ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk apa kita hidup? Manusia hidup di dunia ini. Manusia terlahir ke dunia merupakan kehendak dari Allah yang kita sebagai manusia merupakan makhluk terpilih untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Manusia terlahir bukanlah hanya kebetulan semata. Manusia bukan hanya sekedar hidup, melainkan diharapkan mampu menjalankan firman-Nya, mampu berkarir serta dapat bermanfaat bagi orang lain atau makhluk hidupnya, dan menjadi seorang junzi merupakan tugas manusia dalam menjalankan kehidupan ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu kemana manusia setelah mati. Dijelaskan bahwa manusia setelah mati akan menuju alam barzah. Setelah meninggal dunia mereka akan menuju alam barzah. Setelah mati manusia memasuki alam barzah atau alam kubur. Alam kubur merupakan tempat penantian arwah orang-orang yang sudah meninggal sebelum dibangkitkan kembali oleh Allah dalam bentuk baru. Di situ roh menunggu alam baru yang dimulai dengan kiamat. Di alam kubur, arwah orang-orang yang telah meninggal dunia menunggu datangnya hari kiamat. Hari di mana semua roh akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk selanjutnya dihisab. Dari hisab inilah akan diketahui apakah seorang masuk surga atau neraka. Surga dan neraka adalah alam akhirat seluruh manusia. Di alam kubur, manusia menunggu untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Waktu penantian ini bisa berlangsung jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Al-Quran menyebutkan
bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan menemui suatu perbatasan antara dunia dan akhirat, antara kematian dan kebangkitan di kemudian hari. Masa itu disebut alam barzah. Kemudian di dunia ini manusia itu butuh nabi dan rasul untuk menuntun hidupnya. Nabi dan rasul diutus Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyelamatkan manusia dari kesesatan ke dalam petunjuk. Jalan hidup yang diajarkan para nabi dan rasul inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah Shiratul Mustaqim atau jalan yang lurus, yakni metode menjalani hidup berdasarkan panduan, tunjuk, dan bimbingan para nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu nabi dan rasul, kemudian apa yang membedakannya. Sebelum kita membahas tentang perbedaan antara rasul dan nabi, apa itu nabi? Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia dijelaskan bahwa nabi menurut bahasa Arab berarti orang yang memberitakan atau menyampaikan berita. Jadi, nabi berarti pembawa berita. Yang dimaksud dalam pembawa berita ini adalah wahyu atau ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, nabi berarti orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu syariah tertentu. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian nabi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu rasul. Secara bahasa, rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul juga diartikan sebagai utusan yang mana adalah sosok utusan Allah untuk menyebarkan ajaran tertentu. Selanjutnya, apa itu rasul? Secara bahasa, rasul berasal dari rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu syariah tertentu, dan ia diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada umatnya. Semua nabi tidak berarti rasul, namun semua rasul sudah pasti nabi. Seorang rasul adalah seorang utusan Allah yang diberi syariah atau kode hukum baru darinya, dari Allah. Dan seorang nabi juga adalah utusan Allah, tapi dia tidak diberi syariat baru dan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Maka dari itu, perbedaan nabi dan rasul terletak pada yang pertama, nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang kedua, nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Dan yang ketiga, nabi adalah orang yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan rasul adalah nabi yang membawa syariat tertentu atau syariat baru. Dan yang keempat, tidak seperti rasul, nabi tidak mendapatkan kitab suci seperti apa yang telah didapatkan oleh rasul. Dan yang kelima, semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Dan yang keenam, nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul dapat menerima wahyu
melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Kemudian yang ketujuh, jumlah nabi sangatlah banyak, yaitu kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah rasul hanya 312. Dan yang terakhir, semua rasul diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan, sedangkan nabi ada yang berhasil dibunuh oleh kaumnya. Nabi berhasil dibunuh oleh kaumnya. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang ateis dan agnostik. Ateisme dan agnostisme dan peran iman bagi pembentukan akhlak. Sebelum kita membahas peran iman bagi pembentukan akhlak, saya akan membacakan dan menjelaskan pengertian ateis dan agnostis. Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi ataupun penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Istilah ateis berasal dari bahasa Yunani, atheos, yang secara peyoratif digunakan untuk merujuk pada siapapun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang sudah mapan di lingkungannya. Dengan menyebarnya pemikiran bebas, skeptisisme ilmiah, dan kritik terhadap agama, istilah ateis mulai dispesifikasi untuk merujuk kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian secara terminologi, agnostik adalah orang yang memiliki pandangan bahwa keberadaan Tuhan adalah hal yang tidak dapat diketahui. Agnostikisme tidak membantah pasti keberadaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin dipahami oleh akal manusia, dan hasilnya adalah bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui dengan cara apapun. Orang agnostik, khususnya agnostik teisme, menolak hukum Tuhan karena dianggap tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan Tuhan itu ada. Di samping agnostik, gejala lain yang cukup besar adalah sekularisme. Telah diketahui bahwa kondisi keberagaman orang-orang Eropa berakhir dengan ide sekularisme. Menilik proses lahirnya sekularisme sebagai sebuah ideologi, di antara yang menonjol penyebab fenomena tersebut lahir adalah karena orang-orang Eropa mengakui Kristen sebagai sebuah gejala sosial, yakni bahwa masyarakat memang perlu Kristen sebagai instrumen memenuhi kebutuhan spiritual. Sekularisme sendiri merupakan sebuah paham yang hanya mengedepankan pada kebendaan semata dan menyatukan antara kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan paham ini selalu memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan dan ajaran agama. Mereka berkeyakinan bahwa semua kegiatan keputusan yang keseluruhannya berada dan dibuat oleh manusia tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Tujuan utama dari paham ini adalah untuk menyelesaikan antara urusan manusia dan urusan Tuhan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan dengan membawa 3 komponen utama, yaitu keramatan alam, desakralisasi politik, dan dekonsekrasi nilai-nilai. Namun dalam tulisan ini, di samping ateisme, manusia zaman sekarang hanya mengikuti sebuah bahan yang tidak mengingkari Tuhan, namun menolak percaya terhadap Rasul termasuk agama. Paham ini lebih dikenal dengan sebutan agnostis. Memang titik persimpangan peradaban umat Islam zaman sekarang itu adalah sikap menemukan Tuhan. Kemudian bagaimana menjalani hidup.
Ada yang akhirnya terjatuh pada agnostik, sekularisme, bahkan hedonis. Maka diperlukan rasa iman kepada Allah dan Rasul dan kuat di zaman sekarang, serta akhlak yang kuat pula. Dengan orang yang di atas bisa dipahami bahwa melalui iman kepada Allah dan Rasul, maka manusia bukan hanya bisa diatur dengan akhlak dan karakter yang baik, tapi juga bisa diatur dengan akhlak yang benar. Perbedaan antara yang baik dengan yang benar adalah jika sesuatu yang baik, maka hal tersebut bisa disaksikan oleh akal maupun wahyu. Misalnya akhlak jujur. Akhlak ini adalah sifat yang baik dalam pandangan akal maupun wahyu. Namun, sesuatu yang benar hanya bisa disaksikan oleh wahyu. Sementara akal susah mencernanya. Misalnya, Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail atau Ibrahim meninggalkan istrinya. Saja di Mekah sendirian, di negara barat boleh jadi hanya akhlak baik seperti disiplin, tepat waktu, tahan banting, jujur, dan lain-lain. Namun akhlak mereka tidak ada yang benar karena motifnya menjalankan karakter tersebut bukan karena perintah Allah. Sekian penjelasan dan presentasi saya tentang ketuhanan. Tidak ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.